Salam pemirsa setia media SRN TV, berjumpa kembali bersama saya Satria dari media SRN TV dalam liputan langsung di lokasi SMPN 2 Surabaya pada Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023. Dalam acara ini membahas masalah koordinasi program dan kegiatan sekolah untuk siswa kelas 8. Dalam acara ini dihadiri oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Surabaya, Bapak Effendi Rantau, para wali kelas, serta guru dan orang tua siswa kelas 8 dari A sampai J. Dalam hal ini Kepala Sekolah Effendi meminta peran serta orang tua untuk bersama-sama mendidik anaknya untuk supaya anak mereka bisa lebih baik, memiliki etika dan serta dapat lulus ke jenjang SMA atau SMK dengan mutu yang baik. Banyak hal dibahas oleh Kepala Sekolah Effendi kepada orang tua siswa, terkait ketertiban, pembelajaran, moral, etika dan serta masalah mendidik anak dengan menyamakan satu frekuensi. Dari liputan tadi saya Satria dan para kru media SRN TV undur diri. Salam pemersatu bangsa, mari kita tingkatkan pendidikan untuk generasi muda lebih baik. Serta kita jaga para generasi muda dari bahaya akan internet di ranah daring serta bahaya akan narkotika dan kenakalan remaja. Atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, kita bisa bersilaturahim di tahun ajaran 2023-2024 untuk yang pertama kali. Bapak Ibu, serangkaian acara sudah kita susun bersama. Untuk itu mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menginjak paparan, tadi kita sudah berlatih ya Bapak Ibu ya. SMP Negeri 2 Surabaya. Sekolahnya orang-orang sukses, sehat, cerdas, sportif. Tepuk tangan untuk sukses Bapak Ibu sekalian. Sukses putra-putri Bapak Ibu sekalian. Tentu saja sukses dunia akhirat. Kita simak bersama paparan dari Bapak kita yang ganteng luar biasa. Kepada Bapak Effendi Rantau kami silakan. Ini untuk mengikuti kegiatan parenting SMP 2. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru dan karyawan, yang kami muliakan, kami hormati Bapak Ibu wali murid SMP 2. Bapak Ibu, kita mempunyai problem yang sama terkait dengan anak-anak kita. Nah, karena problemnya sama, maka sudah sewajarnya sayangnya kita itu menyamakan persepsi. Problemnya apa Bapak Ibu? Sama problemnya. Sekolah dan orang tua mempunyai problem yang sama terkait dengan anak-anak kita. Kalau kita tidak menyamakan persepsi, maka nanti kita tidak bisa seiring sejalan. Nah, kalau tidak bisa seiring sejalan, nanti di akhir anak-anak itu kelas 9, kita akan saling menyalahkan. Nah, ini tidak boleh mendidik bersama, kita punya tujuan yang sama, kemudian saling menyalahkan. Permasalahannya apa Bapak Ibu? Permasalahan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang, yang mulai beranjak remaja. Permasalahannya banyak. Nah, dan permasalahan itu kalau kita tidak sadari, tidak ketahui, ya aset yang kita harapkan tidak akan membuahkan hasil di belakang nanti. Anak remaja itu kita tahu ada dua perubahan. Ada perubahan fisik, ada perubahan psikis. Perubahan fisik sudah nampak jelas, ya. Yang laki-laki mulai tubuh besar, mulai ada kumis, ada itu. Yang perempuan juga seperti itu, mulai
pinggulnya keluar, membentuk dan sebagainya. Nah, itu kalau kita tidak perhatikan, kemudian dia mencari figur di luar kita, maka nanti yang mengalami kerugian ya kita. Maka ayo aset ini kita kelola bersama. Bagaimana caranya mengelola bersama aset? Karena Bapak Ibu sudah memberikan kepada kami untuk mendidik, maka berilah kami kesempatan seluas-luasnya dengan cara mendidik yang ramah anak, yang ramah anak. Karena sifat anak sekarang dengan zaman saya sangat jauh berbeda. Saya itu SMP dimarahi guru biasa, tidak ngambek. Anak sekarang dimarahi guru ngambek. Ngambeknya sampai nggak mau sekolah. Kalau kita tidak punya pandangan yang sama, anaknya mencari alibi kepada orang tua menyalahkan guru, orang tuanya juga ikut menyalahkan guru, kira-kira apa yang terjadi? Ya, anak itu mempunyai alibi yang luar biasa. Mungkin sekarang tidak ada anak-anak yang wadul kepada orang tua karena sekolah tidak ada PN. Setuju Bapak Ibu dengan sekolah tidak ada PN? Bagian SMP 2. Saya juga bangga menjadi bagian SMP 2. Karena apa? Identitas yang sudah dikedepankan oleh SMP 2 mampu membawa attitude yang luar biasa baiknya anak-anak. Anak-anak kita itu membanggakan Bapak Ibu. Kalau Jumatan itu Bapak Ibu guru tidak. Begitu anak-anak kita sudah berada di dalam masjid, tidak ada yang bersuara. Hebat. Terima kasih Bapak Ibu guru. Terima kasih Bapak Ibu. Itu juga diantaranya adalah anak-anak luar biasa, sopan santun. Itu biasanya Bapak Ibu guru itu berdiri di depan sana, anak-anak datang salin. Di saat salin itu Bapak Ibu selalu mengingatkan anak-anak terkait cara berpakaian, rambutnya, sepatunya, nilainya anak-anak itu nilai rata-rata rapotnya 94. Kemudian akreditasinya adalah 92. Kemudian ini yang kemarin indeks prestasinya adalah 83,6. Sehingga kalau kita rata-rata anak-anak itu nilainya hanya 90. 90 itu kalau zaman saya itu sudah nilai luar biasa. Ya, jauh dari kita. Yang ketiga saya tidak lagi ketika semakin dekat dari Surabaya Barat, geser ke Surabaya Selatan, geser ke Surabaya Timur, sekarang geser ke Surabaya Utara. Tetapi karena rumah saya di pelosok, jadi kalau ke sini itu lebih dekat. Tapi yang itu Ibu Bapak lebih dekat, tapi berangkatnya malah siang. Sehingga telat, itu ya Bu ya. Sering telat. Tapi Bapak Ibu luar biasa, Bapak Ibu SMP 2. Ya. Nilainya anak-anak itu nilai rata-rata rapotnya 94. Kemudian akreditasinya adalah 92. Kemudian ini yang kemarin indeks prestasinya adalah 83,6. Sehingga kalau kita rata-rata anak-anak itu nilainya hanya 90. 90 itu kalau zaman saya itu sudah nilai luar biasa. Pacarku naik kono.
Loh, iya, gak bahaya tak? Karena gini, mohon maaf, saya hubungkan dengan anak-anak puber itu. Anak-anak puber itu kalau sudah mulai mendekat sampai ya jauh dari kita. Yang ketiga saya tidak lagi ketika semakin dekat dari Surabaya Barat, geser ke Surabaya Selatan, geser ke Surabaya Timur, sekarang geser ke Surabaya Utara. Tetapi karena rumah saya di pelosok, jadi kalau ke sini itu lebih dekat. Tapi yang itu ibu, bapak lebih dekat, tapi berangkatnya malah siang, sehingga telat, gitu ya bu ya. Sering telat. Tapi bapak ibu luar biasa, bapak ibu SMP 2 ya. Maka komponennya kan harus 92 semua, harus itu. Cara matematik hitungan gampangnya itu seperti itu bapak ibu. Nah, kalau kita ingin nilai akreditasi kita besar, bapak ibu bisa nggak membantu kami? Tuh, yang ini, nah insya Allah gak janji bu, nah aku karek kota ewangi. Bentuk bantuan yang kami inginkan itu tadi, manakala kami memberi PR, tolong dipantau. Kita tidak akan memberi PR sebanyak-banyaknya. Ya Bapak Ibu ya. Itu ya. Kemudian terkait nanti putra-putri jenengan itu ANBK. Nah, bagaimana nilai akreditasi kita besar kalau nilai ANBK-nya tidak besar? Begitu Bapak Ibu ya. Jadi bantuannya yang kami harapkan itu seperti itu. Maka nanti mohon dengan sangat, karena pasti wali kelas sudah mengirim ke Bapak Ibu sekalian siapa di antara putra-putrinya yang terpilih sebagai duta SMP Negeri 2 untuk menjadi peserta ANBK. Saya bisa minta acungkan tangan? Oke. Loh kok cuma gak sampai seket ini? Gak datang ya? Nanti bisa menemui saya ya Bapak Ibu. Ada isian yang Bapak Ibu lakukan. Karena gini, nanti kita memfasilitasi, membimbing putra-putri jenengan. Kemudian ada lembaga yang bekerja sama dengan kami. Nanti Bapak Ibu yang putra-putrinya terpilih diundang di hari Sabtu tanggal 3 September di Lembaga Neutron yang di Jalan Wijaya Kusuma, gratis Bapak Ibu, ya. Jadi hanya dengan mengisi data yang ada di kami seperti itu. Sanggup ya Bapak Ibu ya? Mau ya nanti supaya nilainya besar. Jadi kalau Bapak Ibu sekedar info saja ya. Jadi yang barusan lulus kemarin itu, kalau nilainya cuman 90. Rata-ratanya 98 tadi sudah dirubah ya Bapak Ibu ya. Dicoba dihitung 98 aja hasil akhirnya ketemu berapa tadi? 92. Nah terus mau dikasih nilai berapa putra-putrinya? Kan tidak boleh dikasih nilai 150. Kan gitu. Ya, kemudian terkait dengan seragam ya Pak Edi ya. Bu Sinta mana seragam? Bapak Ibu putra-putrinya kan sudah di kelas 8. Wali kelasnya masih kenal atau sudah dilupakan? Wah, sekarang sporternya 8A. Wali kelasnya siapa Bu? Oh Bulan. Bulan berdiri Bu. Baru mapel apa Bu? Ya. Jadi harus tahu, jangan tidak tahu nih kelasnya mapel apa kok gak ngurus. Kalau Bapak Ibu tidak tahu alamat rumahnya tidak apa-apa Bu. Kalau mapelnya harus tahu, nomor HP harus tahu. Ya. Itu. Kemudian 8B. Oke, wali kelasnya siapa Bunda? Betul. Oke, betul. Ini yang cantik ya. 8C ayah Bunda. Oke. Siapa Bu? Wali kelasnya. Bu Atiko mana Bu Atiko? Ya. Bapak Ibu baru pertama di SMP 2, wali kelas itu ngikut dari kelas 7 naik ke kelas 8, wali kelasnya tetap. Ya, kecuali mohon maaf Bapak Ibu yang sudah mendekati purna,
itu wali kelasnya ganti. Karena setelah ini ada 2-3 Bapak Ibu guru yang harus pensiun, maka mulai sekarang sudah diganti yang baru. Insya Allah wali kelasnya tetap, tujuannya biar lebih akrab lagi, komunikasinya lebih baik lagi. Gitu ya Bu ya. Oh, kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah, memohon mudah-mudahan amanah yang diberikan Allah kepada kita berupa anak ini kita bisa jaga dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya anak ini akan menjadi anak-anak yang bisa membanggakan kita baik di dunia, terlebih nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga yang namanya amanah harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena tanda kemunafikan diantaranya adalah ketika kita tidak amanah. La imana liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi seorang ketika dia tidak bisa menjaga amanah. Dan anak ini termasuk aset buat kita, aset di dunia kita. Ketika nanti kita sudah tua, maka anak yang akan memelihara kita. Dan ketika kita nanti kembali kepada Allah di akhirat, ini juga aset, bisa menarik kita, bisa mengajak kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan harapan ini terwujud di Bapak Ibu. Marilah kita berdoa bersama menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, silahkan panjenengan semua cukup mengamini doa yang saya bacakan nanti. Untuk yang beragama lain, silakan bisa menyesuaikan.